Salam ayah. Oh, ayah yang adiknya ya mirip sekali. Ketika nunduk mirip sekali. Ya, mirip sekali. Jadi saya bilang ayah gitu ya. Pas lihat saya, oh wajahnya beda tapi mirip. Haleluya, haleluya. Dan ini ada yang paling kecil di sini. Ini ada anakmu. Wajahnya lebar ya, wajahnya lebar. Ya, puji Tuhan, cantik ya. Haleluya. Nah, saudaraku, kita membaca Alkitab, kita hafal. Ini pendek saja ini ya. Yohanes pasal 8 ayat 36. Dikatakan di sana, jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di sana dikatakan, jadi apabila anak ini Yesus, itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang tidak sadar sebenarnya roh banyak orang ya sebenarnya dibelenggu oleh setan dan iblis semenjak kejatuhan Adam dalam dosa. Lalu saudara, kemudian ketika ada pemberitaan Injil seperti pada malam hari ini, ada orang yang membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Dia buka hati, dia menyadari dia membutuhkan pengampunan daripada Yesus Kristus ya, dan dia berdoa. Nah, saudara juga boleh ikuti doa ini ya, boleh ikuti seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo, sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyadari, saya keturunan Adam dan Hawa, saya keturunan orang berdosa, saya orang berdosa, saya sendiri melakukan hal-hal yang berdosa. Mulai pada malam hari ini, saya bertobat, saya tinggalkan dosa, saya tinggalkan kejahatan, dan saya menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhanku, sebagai Allahku. Dalam nama Yesus Kristus, saya mohon Roh Kudus mengambil alih hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, saudara, kalau saudara lakukan ini dengan iman, detik ini juga Roh Kudus masuk ke dalam dirimu, dan roh-roh jahat, setan, iblis, arwah-arwah, mantra, jimat, pelet, apapun itu disikat hancur di dalam diri kita. Dia tidak berkuasa lagi apabila saudara memperkatakan doa ini dengan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Disikat semuanya itu ya. Apabila dengan iman. Oleh sebab itu, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik pada malam hari ini. Dikatakan di sini, jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi banyak orang yang saya katakan tadi, dia diikat oleh setan, diikat oleh iblis ya, karena dosa itu adalah pintu yang sangat lebar ya, jembatan yang sangat luas untuk setan masuk ke dalam diri setiap orang, dan kemudian dia mencekam jiwa kita. Ketika kita mati, dia bawa kita di mana dia berada, yaitu di lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yaitu di neraka. Itu nanti ketika kita mati. Selama di dunia ini dulu, dia mengintimidasi kita. Cara dia mengintimidasi kita, cara dia menyiksa kita, ya perlahan-lahan. Pembunuhan secara perlahan-lahan. Tidak tenang di batin kita, gundah gulana kita. Ada kemarahan yang meledak-ledak, ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati, ada gampang tersinggung. Itu yang ditanamkan oleh setan dan iblis di dalam diri kita, di dalam diri orang yang dikuasai oleh setan dan iblis. Tuhan mau memerdekakan kita dari semuanya ini. Dia berikan sakit penyakit, dia berikan penderitaan, dia berikan kemiskinan, dia berikan kecelakaan, dia berikan keguguran, dia berikan mati muda. Dia ikat dengan narkoba, dia ikat dengan free sex, ya, kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul ayam. Ya,
Dia ikat dengan semuanya dia ikat dengan semuanya itu ya. Ya, jadi begitu ya. Yang namanya kalau manusia itu kan kawinnya itu nikahnya itu kan terhormat, sopan. Tapi kalau orang-orang yang diikat setan, orang-orang yang diikat iblis, ya, dia sama dengan kambing, sama dengan tadi ngomong-ngomong sama dengan lembu. Maksudnya Arvin tidak sama dengan lembu gitu. Maksudnya Arvin itu pelihara lembu, dan lembu yang dia pelihara itu sering kumpul. Kalau lembu itu kumpul lembu, bukan kumpul kebo. Ya, kecuali kalau yang kamu pelihara itu kebo, dia kumpul kebo, dia kumpul lembu itu. Kalau pelihara kambing kumpul kambing. Ayam Ibu Santi ini Ibu Santi ini pelihara perjinahan Ibu Santi ini, ya. Betul. Karena kenapa? Ayamnya sering kumpul. kumpul ayam, tapi itu bukan dosa. Iya, itu kumpul yang mendatangkan yang dosa itu kalau manusia kumpul bukan suami istri. Saudara, yang ada apa? Penderitaan. Ya. Baru kita cerita-cerita tadi mengenai kesaksian Ibu Santi, Pak Pendeta bolak-balik dulu kunjungin adekku, tapi adekku tidak peduli. Sekarang akibatnya, aku tidak bisa bayangkan lah. Aku tidak bisa bayangkan dijauhkan Tuhan kan. Ya, walaupun sekarang di penjara sana, ke gereja, dia berdoa, dia cari Tuhan, baca Alkitab, kadang kirim malah SMS firman Tuhan dengan istrinya. Tapi masalahnya kan sudah terlanjur rugi. Ya, keluar dari penjara 5 tahun, datang anaknya panggil dia Om. Om katanya kan, karena waktu dia masuk kemarin penjara, berapa bulan anaknya? Sama sekali belum kenal. Siapa Om ini katanya? Kan sedih sekali loh. Sedih sekali anak panggil Om. Tidak bisa dibayangkan. Ya, jangan tunggu terlambat. Jangan tunggu segala sesuatu yang sangat menyakitkan, sangat merugikan, sangat membahayakan terjadi dulu. Oleh sebab itu, sambut firman Tuhan. Sambut Yesus dalam dirimu. Tidak saja tadi ngikutin perkataan saya. Nanti kalau saya katakan sekali lagi, tidak hanya mengatakan tapi benar-benar. Sekarang saya mau ikuti perkataan pendeta itu, tapi dari dalam hati. Benar-benar saya mau terima Yesus sebagai Allahku, sebagai juru selamatku. Benar-benar saya mau tinggalkan dosa dan kejahatan. Saudara, ada amin? Nah, dikatakan di sana, jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, nggak main-main, benar-benar kamu pun benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Amin. Benar-benar bebas. Ya, saya ini keturunan anak kepala adat. Ya, jadi kitab suci kami itu adalah aturan adat. Ya, adat itu ada sebelum Injil masuk di kampung halaman saya sana di Pulau Nias. Ya, di Nias Selatan, khususnya Pulau Telok. Itu kitab suci kami. Bahkan sampai hari ini, orang yang menjalankan adat, kami kepala adat, termasuk abang-abang saya, itu kitab suci kami. Ya, lebih dijalankan aturan adat daripada aturan Alkitab meskipun sudah Kristen. Saya anak dukun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat orang-orang yang hidup dalam perdukunan, yang kitab sucinya aturan adat. Capek kadang-kadang lihatnya. Mendengarnya, merasakannya capek. Saya sendiri hampir tidak ada kemungkinan untuk bisa merdeka. Tapi saya mau melepaskan diri saya dari semuanya itu. Dan saya menerima kemerdekaan yang Yesus berikan. Yang percaya berkata? Yang percaya berkata? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita yang justru sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, lalu kita datang sodorkan diri lagi kita kepada setan. Saya ulang sekali lagi. Jangan sampai kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, kemudian kucuk, kita sodorkan diri kita lagi. Ini setan ikat lagi gitu. Ya, soalnya sudah terlalu enak di dalam Tuhan. Ini setan ikat lagi, ini iblis ikat lagi. Saudara diikat. Ya. Cara setan mengikat itu banyak macam. Bisa melalui candu narkoba, bisa melalui candu seks,
ya, nonton porno. Wah, nggak bisa lepas. Nonton porno, mau lepaskan diri untuk nonton porno, tetap suka nonton porno gitu. Diikat dengan cara apa? Judi. Mau lepaskan diri dari judi, nggak bisa lepas dari judi. Ya. Mau lepaskan apa, kemudian lagi apa? Kumpul apa tadi? Kumpul, tapi pelihara apa tadi? Kumpul lembu. Ah ya, berarti kumpul lembu. Kumpul lembu ya. Kumpul lembu tadi. Ya, mau lepaskan diri dari kumpul lembu. Ya, sesuai dengan pelihara. Ibu Santi kumpul apa? Kumpul ayam. Ya. Mau lepaskan diri dari kumpul kebo, saudara. Tetap nggak bisa lepaskan diri dari kumpul kebo. Mau lepaskan diri dari candu rokok, nggak bisa lepaskan diri daripada candu rokok. Karena kenapa? Setan merantai, setan membelenggu. Sebab itu saudara yang sudah dilepaskan, ya kalau datang kemudian sodorkan diri. Ini saya dengan sukarela. Namanya apa itu? Ini setan, ini iblis saya dengan sukarela. Ikat lagi gitu. Namanya apa itu? Itu namanya dodol, saudara ya. Iya, dodol itu namanya. Lo udah dimerdekakan masih bawa diri. Ini saya loh, mempersembahkan diri, namanya dodol, ya. Iya. Ya, jadi saudara, maksud saya, mari kita semua yang ada di sini sadar. Supaya apa? Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keselamatan, segala berkat itu jangan tunda gitu, tapi terus mengalir. Ada amin? Terus mengalir. Oh, orang udah diberkati Tuhan, udah menjadi guru, udah menjadi pengajar, udah jadi pendeta, udah diberkati ini dan itu segala macam. Kita masih begitu. Padahal firman Tuhan yang berkata, kamu jangan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Amin. Ya. Jadi begitu. Terlalu lambat kita ini. Terlalu lambat. Kita nggak percaya dengan firman Tuhan. Karena kita tidak percaya dengan firman Tuhan, mujizat tidak terjadi dengan kita. Dulu setengah mati kami dongkrak Ibu Santi ini. Maaf ya, ketika kami pertama datang, maaf, tukang cuci. Ya, dongkrak. Berat sekali. Puji Tuhan. Ya, walaupun kadang tersinggung, mau juga dengerin. Ya, puji Tuhan, buka toh. Lebih senang jadi tukang cuci atau jadi tukang toko? Ya, toke loh. Toke. Kan asik loh. Biar begitu. Saudara, jangan puas dengan ini cuma jual jajan, jual beras, jual sembako, saudara. Jangan cengeng. Banyak yang jual-jualan situ. Pakai iman. Tuhan bilang apa? Jangan menjadi ekor, tapi menjadi. Ini jangan lagi bilang itu toko sampah, kedai sampah. Ya, masa kedai sampah? Ini kedai berkat, saudara. Bikin di situ. Ya, kedai berkat. Amin. Kalau kedai sampah nanti orang buang sampah di sini semua. Ya, ampas semua yang didapat. Yang dapatnya apa nanti? 25 rupiah, 100 rupiah. Satu hari belum dapat untuk makan. Iman kita ini jangan iman seperti itu. Allah kita itu Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang maha kaya. Dia yang punya langit dan bumi. Dia yang punya harta kekayaan. Dia yang punya emas dan perak. Amin. Dia yang punya berlian. Kita anaknya. Haleluya. Yang selalu kita minta cuman untuk hari ini. Ya, nggak apa-apa lah Tuhan, 100 perak juga. Aduh, anak Tuhan. Ya, imannya cuma iman 100 perak. Berdoa dalam nama Yesus. Hari ini untungku di toko ini 100.000. Dalam pikiran nggak mungkin cuma jual jajan. Maka oleh sebab itu berdoa keliling. Suami istri pegangan tangan. Pegangan tangan keliling rumah ini. Keliling. Termasuk rumah kakak di sana, keliling di dalamnya. Bergandengan tangan. Seperti ini. Bangun dulu Arvin. Tapi Arvin bukan istriku ya. Arvin bukan istriku. Ya, haleluya. Bergandengan tangan keliling sana. Tapi jangan ada orang yang lihat ya. Pada malam-malam keliling. Dalam nama Yesus, keliling. Dalam nama Yesus ada keliling rumah. Dan seperti orang gila gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, saudara, tembok Yeriko itu roboh karena apa? Karena pakai bom. Karena pujian penyembahan. Doa keliling. Hanya setan tidak mau kalian bergandengan tangan. Kalau saya setan juga nggak mau kalian bergandengan tangan. Andaikan saya setan, saya nggak mau kalian bergandengan tangan. Ya, andaikan saya setan, saya tidak mau kalian berdoa. Andaikan saya setan, saya tidak mau kalian memuji Tuhan. Sebab kalau kalian berdoa, kalian akan memuji Tuhan, kalian akan diberkati. Maka setan akan berusaha supaya bagaimana? Kalian tengkar, kalian marahan. Haleluya. Supaya apa? Kalian jauh dari berkat Tuhan. Keliling. Jangan gitu, keliling.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tapi orang masih tidur gitu. Sebab kalau ada nanti orang lihat, mending suami istri gila. Tapi untuk kuasa Tuhan terjadi harus begitu. Orang lihat pun nggak apa-apa gitu. Biar orang lihat orang lihat gila nggak apa-apa. Ya, yang paling penting tidak benar-benar gila gitu ya. Nah, saudara ya, berdoa. Maka berdoa. Perhatikan. Ko Acai, Ibu Santi, mana Naldo? Berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, ikut perkataan saya. Semuanya boleh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penghalang berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mantra, jimat, guna-guna yang menghalangi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku patahkan. Aku hancurkan. Kuasa nama Yesus menghadirkan segala berkat di toko kami. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini kami suami istri mesra seperti Teletubbies. Haleluya. Iya kan? Iya kan? Mesra seperti Teletubbies ya. Iya. Jadi sehingga apa? Setan malu Ya usahlah ke tempat Ko Acai di situ bikin malu aja. Mereka mesra kok. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita suami istri ribut, bertengkar, ya, musuh-musuhan, benci-benci, dendam-dendam, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Itu bahan bakarnya setan. Bahan bakarnya apa? Setan. Ayo, saya ulangi sekali lagi. Ya, kalau kita suami istri marah-marah, benci-benci, musuh-musuhan, dendam-dendam, sakit hati, kepahitan, siapapun juga itu bahan bakarnya setan nyorajim. Iya, bahan bakarnya iya, jadi suami istri jangan tengkar-tengkar, jangan musuh-musuhan, harus seperti Teletubbies, mesra ya. Harus seperti itu. Amin. Ya, saudara, semuanya punya kereta. Arbin punya kereta. Ya, mana Bapak tadi, Bapak Santi? Hah? Ada di luar. Ya, Tuhan Yesus berkati rumah ini, kiranya nanti tambah besar rumah ini. Ada amin? Ya, amin Ko Acai. Semangat Ko Acai. Kenapa pulang saya ini? Ya, saudara, Ko Acai punya kereta 2. Coba jangan isi bensin dan hidupkan. Sampai Tuhan Yesus datang, kereta itu nggak akan hidup. Karena kenapa? Nggak ada bahan bakarnya. Begitu juga kalau kita suami istri, saudaraku, ya, suami istri ya. Saya kasih contoh, ya. Menurut penilaian Ibu Santi lah, jemaat-jemaat antara kami dengan Ibu seperti apa gitu? Hah? Kok sedih ngomongnya? Iri ya. Iya, saudara ya. Tapi saudara bisa lihat berkat Tuhan untuk kami kan? Wah, anak kami Vika sudah berkati Tuhan luar biasa, saudara. Ya, kemarin dia telepon, kirimin duit, nabung, punya rencana. Dia kasih lihat video tempat kamarnya. Masa mudanya papa saja tidak seperti itu ya. Kamarnya seperti kamar hotel, saudara ya. Karena dulu papaku bukan orang yang takut Tuhan ya. Sekarang saya takut Tuhan, anakku nikmati. Anak-anakku diberkati Tuhan. Di sekolah mereka ranking, guru senang, orang senang. Di gereja dipakai Tuhan. Tidak ada tempat untuk setan. Karena kenapa? Nggak ada bahan bakarnya. Ya, selisih paham nggak? Selisih paham. Tapi jangan sampai lewat satu jam rugi. Tidak bisa seperti Teletubbies. Nggak bisa. Nggak boleh lebih daripada 1 jam. Harus rendah hati. Ya, cepat-cepat lomba damai, minta maaf ya. Jangan dibesar-besarkan. Nanti setan ya punya bahan bakar, punya bahan baku, saudara ya. Rugi, saudaraku ya. Ya, jangan ya. Kalau sudah ada bahan bakar setan itu, dan bahan bakarnya itu adanya di dalam diri kita. Pintunya terbuka, bahan bakarnya ada. Dia hajar suka-suka dia. Yang ada penderitaan. Oleh sebab itu mulai pada malam hari ini kita harus menjadi orang yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10.
Bilang apa dia? Terbalik. Efesus pasal? Oh benar, 6 ayat 10 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan itu gimana? Ya, kuat di dalam Tuhan itu. Satu, jangan berikan kesempatan kepada setan, kepada iblis. Jangan kasih dia bahan bakar. Amin. Kuat di dalam Tuhan itu apa? Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti membaca firman Tuhan. Jangan berhenti melakukan firman Tuhan. Jangan berhenti mengimani firman Tuhan. Itu kuat dalam Tuhan. Berdoa, berpuasa, sedap, latih diri secara rohani, melayani. Itu namanya kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan. Ini hari Minggu nanti saya khotbah tentang memiliki kekuatan dan kuasa Allah. Ya. Jadi hari Minggu datang. Memiliki kekuatan dan kuasa Allah. Dan kemudian kita menggunakan kekuatan dan kuasa Allah untuk diri kita. Untuk keluarga kita. Untuk pekerjaan kita. Untuk pelayanan kita datang. Hari Minggu ini. Kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan. Kemudian Tuhan berikan kita kekuatan dan kuasa. Bukan menakut-nakuti. Ya, kita semuanya tahu apa yang sedang terjadi yang Ibu bilang tadi, Ibu Gembala bilang tadi. Apa? Virus corona. Ya, virus corona. Nah, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita memiliki kekuatan kuasa Allah. Kita ada di dalam perlindungan yang maha tinggi, kita dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 ayat 1 itu. Kita berhak memegang janji firman Tuhan, menuntut janji firman Tuhan di dalam ayat 5 sampai ayat 7. Coba muka Mazmur itu. Buka Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Satu orang baca dengan suara yang lantang. Ayo. Ya, ayat 5 sampai ayat 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Iya, intinya Tuhan berjanji kepada orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan berjanji kepada orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang memiliki kekuatan dan kuasa dalam Tuhan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, ya. Dia berjanji bahwa kita tidak akan mengalami yang namanya penyakit sampar. Kita tidak akan mengalami yang namanya panah di waktu siang. Panah itu apa? Serangan setan, serangan iblis. Bisa dengan guna-guna, bisa dengan pelet, bisa dengan santet. Tuhan halau daripada kita. Tuhan janji itu kepada kita. Ya, saudara ya. Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan mengalami yang namanya penyakit menular. Penyakit menular termasuk virus corona. Itu udah Tuhan antisipasi. Ayat 7 katakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kalau saya keluarga pilih untuk hidup di dalam naungan dan perlindungan yang maha tinggi dan yang maha kuat. Oleh sebab itu, kami berusaha siang malam berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan aku melarang anak-anakku menyanyikan lagu-lagu dunia. Apalagi dengan keadaan sekarang. Yang kita harus nyanyikan adalah lagu-lagu rohani untuk memuji Tuhan. Amin. Ayo, ini saat ini peperangan rohani, saudaraku. Ini peperangan rohani, tidak peduli anak pendeta. Kalau yang kamu puji adalah cinta, dewa cinta datang. Ya, dewa cinta datang. Kalau yang kita puji Tuhan, roh Tuhan datang. Jadi pujilah Tuhan. Ya, ini saatnya kita untuk mendekatkan diri sedapat-dapatnya dengan Tuhan. Amin. Udahlah, yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Tetapi yang terpenting pada malam hari ini, ingat kembali. Rupanya saya telah dimerdekakan oleh Yesus. Ya, yang belum dimerdekakan oleh Yesus pada malam hari ini, menerima kemerdekaan yang daripada Yesus. Ada amin? Baik, saudara boleh mengikuti perkataan saya dengan sungguh-sungguh. Bagi saudara yang mau mengalami keselamatan, pertolongan, berkat Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, saudara boleh ikut kata-kata saya dan tidak main-main, ya. Dan dari dalam hati mengatakan, sama-sama ya, dengan suara yang lantang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah juru selamat.
Tetapi saya adalah keturunan orang berdosa. Saya sendiri adalah orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, ampuni saya. Suci kuduskan saya. Sejak saat ini, saya kembali kepadamu dengan bersungguh-sungguh. Saya percaya bersama Yesus, saya mengalahkan setan. Saya mengalahkan iblis. Saya dilepaskan dari berbagai ikatan-ikatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala, saya saja yang berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi firman-Mu yang hidup terus berkarya di dalam diri setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan setan, ikatan iblis dengan berbagai sarana, demi nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, aku patahkan, aku hancurkan, dan aku cabut keluar kepada setiap orang. Dan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang pada saat ini aku menawan dengan tawanan Roh Kudus. Aku menawan dengan kasih Tuhan. Aku menawan dengan berkat dan keselamatan yang daripada Allah. Sehingga Tuhan, kami boleh dengan taat, dengan setia memelihara persekutuan kami dengan Tuhan, memelihara kekudusan hidup kami. Kami setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teguhkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Muliakan Tuhan dengan tepuk tangan kita.